Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, Jemaat GKJ Pundong dimanapun berada, dan juga jemaat di GKJ selain di GKJ Pundong yang pada saat ini mengikuti ibadah GKJ Pundong yang diberkati Tuhan. Marilah bersama-sama kita memulai ibadah peringatan Hari Raya Pentakosta pada hari ini. Dan di dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, sumber berkat, sumber karunia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung jemaat nomor 226. 226 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah kami surgawi. Kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kami saling memotivasi diri dalam suasana ibadah, memperingati turunnya Roh Kudus dalam kehidupan umat yang percaya. Kami menyesali dosa, mengakui kesalahan kami, karena dalam kehidupan kami tidak selaras dengan hukum-hukum-Mu. Bahkan kami senantiasa menjauh dari ketetapan-ketetapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami dari dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melengkapi permohonan pengampunan dosa kita pada Tuhan dalam nyanyian penyesalan nomor 237, kidung jemaat nomor 237, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga.
Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera, asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada ibadah ini saya ambilkan dari surat Roma. Surat Roma pasal 8 ayat 14 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian berita anugerah, dan mari bersama-sama kita menyanyikan kidung kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 381. 381 kita nyanyikan bait 1, bait 6 dan bait yang ke-7. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar raut, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami, keluarga-keluarga Tuhan, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama dalam ibadah ini hendak menerima terang firman-Mu. Kiranya Tuhan beserta kami, Roh Kudus turun atas kami, memberikan suasana hati kami, supaya tetap fokus menerima firman-Mu dan berusaha untuk belajar melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang pada ibadah ini bersamaan dengan kita memperingati
turunnya Roh Kudus, kita akan menggumuli dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 akan kita baca mulai ayat yang pertama sampai 13 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar sendiri. Saya ulang, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Pundong yang selalu dan senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama. Dan tema yang akan kita pergumulkan pada ibadah ini adalah Roh Kudus hadir dan berkarya pada setiap orang percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 3 bulan kita semua sebagai umat Tuhan tidak beribadah secara tatap muka di gereja. Kita dalam suasana ibadah di keluarga kita masing-masing. Saya berharap kita semua punya keyakinan yang sama. Meski ibadah di dalam keluarga kita masing-masing, tetapi Roh Kudus hadir dalam ibadah kita. Sehingga selalu memberikan semangat kepada kita untuk tetap bersama dengan keluarga kita dalam menggumuli firman Tuhan. Bahkan sampai saat ini 3 hari raya yang kita tidak bisa memperingatinya secara bersama-sama di gedung gereja. Hari Raya Paskah, kemudian Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, dan pada hari ini Hari Raya Pentakosta. Hari Raya di mana Roh Kudus turun atas umatnya, tetapi juga memperingati
panenan gandum yang luar biasa pada saat itu dalam perjanjian lama. Dan ketika dalam perjanjian baru, umat Tuhan, para rasul juga menikmati panenan umat yang begitu luar biasa banyaknya. 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, meski tetap dalam suasana menjaga jarak, ibadah dalam keluarga, mari kita fokuskan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap keluarga kita. Apalagi yang kita lakukan adalah kita berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang memperingati turunnya Roh Kudus pada setiap orang percaya untuk menuntun, mengawal, juga sekaligus menyemangati setiap orang percaya dalam melanjutkan karya Allah di dunia ini. Nah, saudara sekalian, bicara tentang bagaimana Roh Kudus berkarya pada setiap orang percaya, ada seorang pasien yang pada saat itu oleh dokter itu divonis penyakit peradangan usus buntu. Maka dokter pun menyarankan supaya operasi. Nah, ketika mau operasi, saudara sekalian, pasien ini bertanya pada dokter ini, "Dok, dokter sudah berapa lama untuk dalam menjalankan operasi? Kemudian berapa pasien yang berhasil dioperasi dokter? Dulu dokter kuliah di kedokteran mana?" Dan lain sebagainya. Yang isi pertanyaan ini seolah-olah meragukan profesi dokter ini. Tentu saja dokter ini malah memberikan jawaban dan sekaligus menyarankan, silahkan kalau saudara tidak percaya dengan background saya sebagai dokter, maka silahkan untuk mencari dokter yang lain, ngoperasi saudara, supaya nanti saudara mantap. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini sama halnya ketika Roh Kudus itu turun kepada setiap orang, hanya orang percaya yang kemudian Roh Kudus mau berkarya. Roh Kudus tidak akan berkarya kepada setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara sekalian, dengan demikian maka setiap kita di mana kita merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Karena ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang terakhir dikisahkan beberapa orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa para rasul sedang dalam kondisi mabuk anggur manis. Ketika bukan Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan orang, maka yang akan keluar itu suatu dugaan-dugaan yang justru menjerumuskan kehidupannya. Tetapi ketika kita percaya bahwa Roh Kudus masih berkarya dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita pun nanti akan berdampak suatu kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, karya Roh Kudus ini memang sudah tidak boleh diragukan lagi bagi setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara sekalian. Banyak gereja-gereja yang tumbuh,
Banyak gereja-gereja yang kemudian senantiasa berakar pada firman Tuhan. Banyak gereja yang senantiasa ditempuh, senantiasa mendapatkan perlawanan, senantiasa harus berjuang, dan Roh Kudus berada di dalamnya. Maka gereja ini akan menang. Gereja akan mampu mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara sekalian, mari bersama-sama pada hari peringatan turunnya Roh Kudus bagi kehidupan umat percaya, kita akan mengamini sekaligus kita juga meyakini dan meyakinkan di mana saudara-saudara kita sekarang ini masih butuh pertolongan untuk dipulihkan kepada Allah. Bahwa saudara-saudara kita ini sampai saat ini masih belum percaya kepada Tuhan. Maka tidak mustahil kalau mereka mengatakan hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi setiap kita yang tertuntun oleh Roh Kudus, kita tidak akan kemudian membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Kita akan selalu berdoa. Kita akan selalu berharap pada Tuhan supaya saudara-saudara kita yang belum percaya ini nanti akan dipulihkan dan kembali percaya kepada Allah. Saudara sekalian, di saat pandemi ini memang banyak hal yang menjadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita harus mengalami ibadah dalam keluarga, sekarang kita bisa memaknai betapa keluarga ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah. Dari awal gereja atau persekutuan para rasul pada saat itu dibentuk oleh Tuhan sendiri, dengan suasana kecemasan dan ketakutan, tetapi mereka tetap sabar menunggu hadirnya Roh Kudus. Dan ketika pada saat itu Roh Kudus turun, mereka berubah 180 derajat. Yang tadinya takut cemas, yang tadinya merasa tertekan, mereka berani untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus yang berkarya pada para rasul saat ini juga berkarya pada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, marilah kita tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang percaya di situ akan dikawal, disertai oleh Roh Kudus, disemangati sehingga mampu berkarya dengan baik dan mampu menyuarakan kebaikan Tuhan. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saudara dan saya saat ini dan selama-lamanya akan senantiasa diberkati olehnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena hadirnya Roh Kudus memampukan kami untuk kembali berkarya di jalan Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu agar dengan Roh Kudus ini kami mampu menyuarakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kehadiran Roh Kudus juga mampu memberikan keberanian kepada kami untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar bersyukur pada hari ini bersama dengan keluarga. Kami boleh Tuhan semangati untuk tetap beribadah, tetap bersekutu melalui keluarga kami masing-masing. Sambil kami juga menantikan akan waktu yang tepat yang sudah Engkau tentukan,
pandemi ini bisa berlalu dari kehidupan kami di dunia ini. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan yang hidup dan tumbuh berdasarkan Roh Kudus yang membangun di seluruh dunia. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu tidak henti-hentinya memberikan kepada kami kesempatan dan kekuatan serta keberanian untuk bersaksi tentang nama-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati jemaat Tuhan GKJ Pundong saat pandemi ini. Berkati biarlah semangat mereka untuk melanjutkan pekerjaan, melanjutkan karya mereka dan juga aktivitas kehidupan mereka senantiasa lurus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari rasa cemas, rasa takut dan khawatir, tetapi berikanlah kepada kami jemaat-Mu di sini untuk senantiasa mengalami kesehatan yang prima dari Tuhan. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia dan dalam keterbatasan, bahkan dalam suasana sakit, berkati Tuhan, pulihkan. Biar para orang tua kami yang rentan ini tidak terkena COVID, tetapi senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Begitupun bagi anak-anak kami yang mungkin masih balita, juga Tuhan berkati, berikan kekuatan agar tidak terkena virus, penyakit, bakteri, dan lain sebagainya yang mengganggu kesehatannya. Kami mohon Tuhan juga memberkati setiap kami, lebih-lebih keluarga-keluarga yang akan mempersiapkan diri di dalam pernikahan anak-anaknya. Tuhan kiranya memberkati supaya ketika sudah tiba waktunya nanti, berkat Tuhan tercurah untuk mempelai berdua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Majelis GKJ Pundong, berikut komisi yang ada, yang ketika pandemi ini masih tetap berpelayanan, masih tetap menyisihkan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan melengkapi dengan kesehatan yang prima, dan juga jemaat semuanya, Tuhan berkati. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita atas berkat-berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang dalam hal ini kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289. 289 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa kami surgawi, kami mengucap syukur
Tuhan berikan kecukupan rezeki bagi kami semua. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengumpulkan persembahan, mempersembahkan apa yang menjadi ungkapan syukur kami, karena Tuhan memberikan kelimpahan dan kecukupan rezeki bagi kami masing-masing. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini mampu untuk menyuarakan kebenaran Tuhan melalui kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Ajarkan kami untuk bisa memberikan dan mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mengakhiri ibadah dalam keluarga kami ini. Kami mohon Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Ampuni dosa dan salah kami. Semua ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 233. 233 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga-keluarga saudara sekalian. Amin.